Ketika mengupload video YouTube, pasti semua YouTuber caranya itu berbeda-beda. Ada yang menggunakan cara ini, ada yang menggunakan cara itu. Nah, jadi saya kebetulan ingin mengupload sebuah konten video yang saya akan upload di YouTube. Jadi terus aja simak videonya. Intro dulu ya kan. Oke, kembali lagi di Ageng Daily, dimana nih saya akan menjelaskan bagaimana sih cara upload video di YouTube. Yang dimana pasti para YouTuber sudah tahu cara mengupload video di YouTube. Dan pasti caranya itu berbeda-beda, ada yang menggunakan cara ini ataupun cara itu. Nah, jadi kebetulan saya ingin mengupload sebuah video ke YouTube. Jadi sekalian saya akan merekamnya dan memberikan tips kepada kalian bagaimana sih cara upload video di YouTube. Nah, jadi kalian terus saja simak videonya dan tanpa perlu banyak basa-basi, langsung aja kita ke bagaimana sih cara upload video di YouTube. Nah, jadi langsung aja kalian membuka browser kalian. Di sini bebas untuk kalian menggunakan browser apa ataupun membuka YouTube juga gak apa-apa, bebas cara kalian untuk menguploadnya. Tapi di sini saya akan memberikan tips-tips menggunakan judul ataupun cara menggunakan fitur-fitur ketika mengupload video. Nah, jadi pertama kita akan tekan upload. Di sini saya menggunakan laptop ya, jadinya kalau kalian nggak punya laptop ya gak apa-apa, pakai HP gak apa-apa. Intinya kalian sudah tahu cara menggunakan beberapa fitur yang ada pada uploadan video ya di YouTube ya. Nah, di sini langsung aja saya akan mengupload video saya, lalu kita tekan pilih file. Nah, di bagian upload maka kalian akan melihat yaitu ada detail, monetize, elemen dan beberapa tab lainnya. Di sini ada bagian detail, yaitu kalian akan melihat yaitu judul. Nah, di bagian judul kalian bisa berikan judul dari video kalian sesuai dengan konten kalian, dan usahakan menggunakan judul yang sesuai dengan apa yang dicari oleh para penonton dan mudah dimengerti oleh para penonton, agar penonton tuh mudah mencari video kalian. Nah, di sini saya akan mengisi judul terlebih dahulu. Nah, setelah saya memberikan judul maka kalian akan melihat seperti ini. Kenapa saya membuat judul seperti ini? Nah, jadi ini kata yang berkaitan dengan pencarian. Jadi orang kebanyakan pasti mencari yaitu cara stabilkan video yang bergoyang di KineMaster. Nah, terus di belakangnya yaitu ada kata yaitu video stabilizer KineMaster. Nah, jadi ini kata lain istilahnya ya, yaitu stabilizer. Nah, lanjut kita ke bagian bawah. Untuk judul saya belum ada sempat membuatkan videonya, jadi mohon maaf. Dan untuk deskripsi maka kalian akan melihat di mana deskripsi saya ini terisi secara otomatis. Jadi kan dari tadi saya tidak mengisinya, tapi dia otomatis ada seperti ini. Nah, caranya ada seperti ini. Nah, jadi kalian lihat yaitu cara membuat deskripsi otomatis di YouTube menggunakan Android ya. Nah, lalu di sini saya akan mengisi yaitu detail dari judul. Nah, jadi ini deskripsi otomatis saya gitu loh. Nah, lanjut ke bawah, di sini ada keterangan dari video. Nah, di sini berkaitan dengan apapun yang ingin diterangkan di video, maka kalian terangkan di sini agar penonton tuh mudah melihat video tentang deskripsi video kalian. Di sini saya akan mengisi keterangan dari video ini dulu ya. Nah, di sini saya sudah mengisi yaitu bagi kalian yang ada masalah dengan video yang goyang. Nah, jadi kalau penonton datang ke video saya, dia ketika membaca deskripsi saya, dia akan membaca yaitu bagi kalian. Jadi bagi penonton yang memiliki video yang bergoyang, maka dia akan ingin menstabilkan video agar stabil videonya. Nah, lanjut di bagian bawah di sini ada timestamp. Di sini saya biasanya menambahkan timestamp jika videonya terlalu banyak membahas sesuatu. Tapi jika hanya satu nice, saya biasanya akan menghapusnya. Nah, lanjut ke bawah di sini saya memberikan keterangan tentang aplikasi, di mana yaitu stabilizer KineMaster. Nah, di sini karena software itu identik dengan laptop ataupun PC, jadi aku ganti untuk HP adalah aplikasi ya. Nah, lanjut ke bawah, biasanya saya di bagian deskripsi di bawah sendiri memberikan sebuah tagar. Nah, jadi ada tagar berwarna biru biasanya kalau di atas judul video YouTube orang. Nah, jadi ini dia caranya, yaitu cara membuat hashtag di judul video YouTube tagar biru ya. Nah, jadi saya akan mengisi terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah mengisi yaitu untuk tagarnya yaitu stabilizer KineMaster video stabil. Nah, jadi tagar ini berfungsi agar orang yang mencari menggunakan tagar ini mudah dicari. Misalnya ada orang yang menggunakan tagar stabilizer, maka akan muncul tagarnya saya ataupun video-video saya ya.
Nah, lanjut ke bagian thumbnail. Di sini saya biasanya memberikan thumbnail tuh ketika sudah diupload, jadi belakangan ya, karena saya harus masih mengeditnya. Bebas sih untuk thumbnailnya, intinya kalian buat yang menarik dan bagus ya. Oke, di bagian playlist maka saya akan memberikan yaitu tentang playlist editing HP, karena ini nice-nya yaitu temanya yaitu tentang editing HP. Nah, jadi buat kalian yang tidak tahu cara membuat playlist, maka kalian bisa lihat di video ini yang di atas, yaitu cara membuat playlist di channel YouTube. Nah, jadi kalau kalian masih tidak tahu ya. Oke, lanjut aja ke bagian bawah, yaitu ada bagian penonton. Ada istilah kopa yang dulu sempat dicari-cari oleh para YouTuber, dimana intinya adalah jika penonton itu untuk anak-anak maka kalian bisa tekan iya. Jika penonton itu untuk tidak anak-anak maka atau untuk dewasa maka kalian tekan tidak di sini ya. Di sini saya cari aman aja, maka saya akan pilih tidak, hanya untuk orang dewasa ya, untuk editing ya. Nah, lanjut kita ke tampilkan lebih banyak. Di sini ada tagar, ada ini. Nah, lanjut ke bagian bawah lagi. Di sini ada yaitu promosi berbayar. Nah, bagi kalian yang ada videonya, lalu video kalian di bagian pertengahan atau awal ataupun akhir ternyata ada promosi produk berbayar buat kalian ataupun ada iklan ya dari endorse lainnya, maka kalian harus centang ini. Misalnya di video ini saya ada iklan dari pihak A. Nah, jadi saya harus mencentang video ini gitu loh. Nah, setelah itu kita ke bagian tag, dimana tag ini biasanya kita akan mengisi beberapa kata kunci yang mudah dicari oleh para penonton. Contohnya seperti ini, cara membuat tagar, tag. Nah, jadi cara membuat tag video YouTube dan melihat tag orang lain. Jadi kalian bebas saja membuat tag. Intinya hanya sebuah kata kunci yang dimudahkan agar penonton mencari video kalian. Nah, di sini saya sudah mengisinya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini beberapa kata kunci yang saya cari-cari menggunakan cara yang di sini nih. Nah, itu dia cara-cara yang saya carikan agar orang itu mudah mencari tentang video saya gitu loh, bahwa video ini tentang menampilkan stabilizer video ataupun cara stabilkan video. Nah, lanjut ke bawah lagi. Di sini ada yaitu ini beberapa tool yang kalian pakai yaitu TubeBuddy ya. Nah, di sini ada yaitu sertifikasi bahasa teks. Di sini bahasa video kalian itu apa? Jika kalian menggunakan bahasa Korea, Jepang ya gak apa-apa gitu, isi aja. Tapi jika kalian menggunakan Indonesia ya udah kalian pakai Indonesia. Di sini sertifikat teks pilih tidak ada aja. Jika memang kalian memiliki sertifikat ya udah kalian pilih di antara ini aja. Jika ada sertifikatnya. Di sini tanggal perekaman kalian pilih di tanggal ini aja bebas, maupun gak diisi gak apa-apa. Langsung enter aja. Di sini ada lokasi video. Misalnya kalian tuh konten traveling ataupun jalan-jalan ya, pasti kalian akan menuju ke lokasi-lokasi tertentu. Maka kalian bisa isi lokasi tersebut, misalnya ke gunung ini atau gunung A atau gunung B ataupun wisata A ya. Nah, lanjut ke bagian lisensi distribusi. Di sini ada yaitu lisensi. Nah, di sini ada lisensi YouTube standar dan Creative Commons. Nah, lisensi YouTube standar kalau nggak salah adalah lisensi yang biasanya kita gunakan. Tapi kalau Creative Commons adalah misalnya konten ini digunakan lagi, maka itu diperbolehkan oleh kita karena itu Creative Commons. Sedangkan kalau lisensi YouTube standar, jika ada orang yang mengambil video kalian, maka biasanya tidak akan diizinkan secara langsung. Nah, di sini ada izin penyematan, yaitu izin yang dimana biasanya untuk menge-share video kalian, jadi ada izinnya gitu loh. Nah, di sini ada publikasi feed subscriber dan beritahu subscriber. Nah, jadi kalau ini tidak dicentang, kemungkinan subscriber kalian tidak akan tahu kalau kalian tuh upload video baru gitu loh. Nah, jadi biar langsung ada notifikasi kepada subscriber kalau kalian baru upload video gitu. Izinkan pengguna mengambil sampel dari konten ini. Nah, jadi kalau kalian melihat menggunakan komputer biasanya pasti ataupun di HP, ketika tangan kalian mengarah ke video itu, maka videonya biasanya berjalan ya, seperti video pendek-pendeknya, trailernya ya. Nah, jadi kalau kalian tidak centang maka dia akan diam aja gitu loh. Kalau kalian centang maka dia akan muncul beberapa trailer dari isi video tersebut. Nah, di bagian kategori di sini saya belum sempat membuat video cara membuat kategori ataupun menentukan kategori apa sih video kita gitu loh. Tapi intinya kalian pasti sudah paham kok, kategori itu identik dengan video kalian. Jika video kalian berkaitan tentang yang salah satu di antara ini, maka kalian isi aja. Jika game ya udah game, jika berita ya berita, ada teknologi pendidikan atau apa. Tapi ini berkaitan dengan cara dan gaya, atau zaman sekarang kan gayanya seperti membuat
slow-mo ataupun apa gitu, ataupun stabilizer itu kebanyakan gaya dan cara ya. Jadi saya isi seperti ini. Nah, sedangkan di bagian komentar dan daring, maka kalian akan melihat di sini. Di sini ada izin semua komentar. Ada 4 setahu saya. Nah, tahan komentar yang berpotensi. Nah, bagi kalian yang ada masalah dengan komentar-komentar yang meresahkan seperti minta sub dan lainnya, maka kalian bisa tekan yaitu tahan komentar yang berpotensi agar ditinjau. Nah, jadi agar bisa dilihat dulu kalau komentar itu baik apa tidak. Tapi jika video kalian itu jarang banget ada komentar-komentar yang meresahkan, maka kalian bisa tekan yaitu izinkan semua komentar gitu loh. Kalau urutan menurun itu hanya sebuah komentar yang dimana jika bagus ada yang teratas gitu loh. Nah, sedangkan yang di bawahnya yaitu tampilkan jumlah suka dan tidak suka yang diberikan penonton untuk video ini. Nah, jadi ini videonya sudah saya pernah bahas di atas ini. Nah, itu agar kalian tuh bisa menghidden like dan dislike-nya ya. Jadinya biar orang tuh tidak tahu kalau yang like-nya segini, yang dislike-nya seperti ini gitu loh. Nah, jadi ini biasanya digunakan untuk menyembunyikan misalnya video kalian ada masalah gitu loh. Nah, kok dislike-nya banyak, aku hidden aja deh. Jadinya gitu loh, agar tidak terlihat dislike-nya gitu. Lanjut ke bagian berikutnya yaitu monetisasi. Nah, di bagian detail kan udah selesai, maka kita lanjut ke monetisasi. Di sini monetisasinya kita aktifkan aja jika video kalian tidak ada masalah ya, ataupun memang kalian ingin memonetize video kalian. Nah, di sini saya sudah membuatkannya cara memasang iklan, yaitu cara memasang iklan di video YouTube kita dan info terbaru. Nah, jadi sekarang udah bisa 8 menit. Nah, jadi karena video ini kurang dari 8 menit jadinya tidak bisa ya. Lanjut aja kita ke bagian berikutnya. Nah, di sini ada kesesuaian iklan. Kalian bisa baca sendiri yaitu jika video kalian mengandung di antara ini, mungkin kalian harus mengisinya. Jika kalian menggunakan bahasa yang tidak sopan ataupun suka berkata-kata kasar, maka kalian bisa tekan di sini. Tapi jika kalian videonya tidak mengandung di antara ini, maka kalian bisa terus scroll ke bawah. Di sini ada tidak satupun di atas. Jadi kalian menganggap video kalian tuh aman dari hal-hal yang dilarang dari YouTube. Lalu kalian tekan kirim rating. Nah, lalu kalian tekan berikutnya. Nah, di bagian elemen video maka kalian akan melihat yaitu ada 3 menu, yaitu tambahkan subtitle, tambahkan layar akhir, tambahkan kartu. Nah, di sini tambahkan subtitle saya sudah membuatkan sebuah video yaitu cara memasang subtitle di YouTube. Nah, jadi terjemah video YouTube ya. Nah, kalau kalian memang ada, maka kalian bisa tekan tambahkan. Nah, lanjut kita ke bagian tambahkan layar akhir atau bisa dikatakan end screen, yaitu saya sudah juga membuatkannya, yaitu cara menambahkan layar akhir YouTube. Nah, jadi sini saya akan menambahkannya. Nah, di sini saya ada import dari video terakhir. Jadi sebelum saya upload, sebelumnya juga saya menggunakan layar akhir seperti ini. Nah, di bawahnya lagi ya ada yaitu tambahkan kartu atau bisa dikatakan e-card. Jadi kalian bisa tambahkan aja jika ada video yang berkaitan dengan ini. Jadi misalnya kalian dalam videonya kalian ada yang bahas ini dan video kalian itu yang diantara itu udah kalian buatkan. Nah, jadi kalian bisa tambahkan seperti caranya seperti ini. Nah, jadi saya sudah membuatkan cara membuat sebuah e-card atau e-kartu ya. Jadi cara mendapatkan e-kartu di dalam video YouTube. Nah, jadi saya biasanya menambahkan sebuah e-kartu yaitu sebuah playlist editing HP, ya udah saya tambahkan. Lalu saya tekan simpan. Nah, jadi gunanya agar orang itu mau mengeklik e-kartu tersebut agar langsung masuk ke playlist yang kita buat. Nah, lanjut kita ke bagian pemeriksaan. Langsung aja kalian tekan berikutnya. Di sini ada pemeriksaan yaitu ada hak cipta dan kesesuaian untuk iklan. Nah, untuk hak cipta, jika video kalian mengandung audio ataupun gambar-gambar yang memiliki hak cipta, maka kemungkinan akan terkena ataupun musik-musiknya kalian gitu loh jika ada copyright dan lainnya. Nah, jadi misalnya kalian ada masalah seperti itu, langsung aja kalian lihat video ini. Di sini saya sudah membuat cara menghindari copyright video dan tips mengatasinya. Tapi jika kalian dari awal udah kena copyright, alangkah baiknya kalian hapus videonya. Lalu kalian edit ulang dan hilangkan copyright dari video tersebut. Diganti audionya, misalnya audionya ada masalah dengan copyrightnya ya. Nah, misal semuanya sudah centang, langsung aja kita tekan berikutnya.
Nah, di sini ada bagian namanya visibilitas. Nah, di bagian visibilitas di sini ada yaitu tentang pribadi, tidak publik, dan publik. Di sini ada perbedaan di antara ketiganya dan di bawahnya. Nah, di sini saya sudah membuatkan videonya. Nah, di situ itu membahas tentang perbedaan setting video YouTube publik, tidak publik, dan pribadi. Jadi kalian bisa melihat perbedaan di antara ketiganya. Lanjut aja, jika semuanya sudah selesai, maka kalian tekan simpan. Nah, di sini jika kalian sudah memilih, maka kalian bebas mau milih pribadi apa tidak publik atau publik. Di sini saya pilih pribadi terlebih dahulu karena saya nantinya akan menambahkan thumbnail ya. Jadi ini masih ada proses penambahan thumbnail, jadi aku pribadi dulu. Nah, setelah disimpan maka otomatis dia akan masuk ke YouTube Studio kalian. Nah, di sini dia lagi memproses versi HD-nya ya. Jadi masih proses. Nah, jadi itu dia step-step dan tipsnya bagi kalian yang ingin mengupload video di YouTube. Nah, jadi pada intinya kalian ketika mengupload video, maka kalian harus perhatikan bahwa kalian itu video itu hanya untuk penonton kalian. Jadi kalian buat judul yang menarik dan thumbnail yang menarik agar penonton tuh mau melihat video kalian. Nah, jadi semoga buat kalian yang sedang mengupload video, semoga aja video kalian viral dan banyak penontonnya. Sekian dari Ageng Daily dan sampai berjumpa kembali.